Halo rekan-rekan value investor, pada tanggal 11 Agustus yang lalu, PT Global Mediacom dengan kode saham BMTR mengadakan private placement. Pada saat itu, perusahaan menerbitkan 700 juta lembar saham baru. Harga yang ditetapkan untuk private placement itu adalah sebesar 200 per lembar saham. Yang menghebohkan saat itu, 700 juta lembar saham ini diborong semuanya oleh Mr. Loh Keng Hong. Kita semua tahu bahwa Loh Keng Hong adalah Warren Buffett-nya Indonesia. Beliau terkenal selalu untung banyak ketika berinvestasi di saham pada Bursa Efek Indonesia. Ya memang selain mungkin karena hokinya beliau, tapi sebenarnya ketepatan Loh Keng Hong dalam memilih sebuah saham sepenuhnya berawal dari suatu pertimbangan tentang bebet bobotnya saham itu, fundamentalnya, kualitas manajemennya, dan harganya apakah sesuai dengan nilai wajarnya atau tidak. Inilah yang disebut dengan value investing. Jadi, menurut Loh Keng Hong, jika sebuah saham yang kita beli berfundamental baik, maka harga sahamnya akan naik secara otomatis mengikuti kinerjanya yang pasti akan naik pula. Itulah mengapa saya memilih metode value investing ini sebagai dasar pertimbangan investasi saya di saham karena sudah terbukti memberikan imbal hasil yang maksimal di masa yang akan datang. Oke, kita balik lagi ke BMTR. Nah, jika Loh Keng Hong berani masuk ke saham ini, sekarang pertanyaannya adalah, seperti apa kualitas BMTR ini? Bagaimana dengan kualitas fundamentalnya, bagaimana kualitas manajemennya, dan prospek BMTR di masa yang akan datang? Oke, kita mulai dulu dengan melihat profil BMTR itu sendiri. PT Global Mediacom Tbk dengan kode saham BMTR didirikan pada tahun 1981 dengan nama PT Bimantara Citra. Pada saat itu, perusahaan dimiliki oleh keluarga Cendana melalui Bambang Trihamorjo. Perusahaan saat itu bergerak di bidang media dengan membuka stasiun televisi swasta pertama di Indonesia, Raja Wali Citra Televisi Indonesia atau RCTI, disusul dengan membuka stasiun televisi pendidikan Indonesia atau TPI, atau yang sekarang sudah berubah nama menjadi MNC TV. Pada tahun 1995, perusahaan resmi IPO di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BMTR. Setelah IPO ini, perusahaan mulai berekspansi secara lebih luas, bahkan sampai di luar dari bisnis medianya. Namun, pada tahun 1997, terjadi krisis ekonomi. Saat itu, BMTR tak luput dari ganasnya krisis tersebut. Perusahaan mengalami kesulitan likuiditas dan kesulitan membayar sejumlah hutangnya. Pada saat itu muncullah dewa penyelamat, yaitu Mr. Hari Tanu Sudibyo melalui PT Bakti Investama Tbk. Pada saat itu, Pak Hari Tanu Sudibyo melakukan beberapa perubahan. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan semua aset-aset media milik BMTR dan dijadikan sebagai satu entitas perusahaan bernama PT Media Citra Nusantara dengan kode saham MNCN. Pada tahun 2001, PT Bakti Investama Tbk dengan kode saham BHIT mengakuisisi penuh BMTR beserta dengan anak usahanya MNCN. Pada saat itu pula, BHIT mengakuisisi PT Global Informasi Bermutu, pemilik stasiun televisi Global TV. Perusahaan ini kemudian dimasukkan sebagai bagian dari grup MNCN. Seiring dengan perkembangan teknologi, Global Mediacom banyak berekspansi dengan tetap fokus di bidang media dan teknologi informasi. Saat ini, Global Mediacom bergerak di bidang stasiun televisi swasta, production house, produksi konten, digital media, marketplace TV, talent management, news portal, televisi kabel berbayar, internet TV, internet provider, pay channel, dan masih banyak lagi lini-lini usaha yang lainnya. Inilah anak-anak usaha dari Global Mediacom. Gambar ini menunjukkan bagan lini usaha BMTR yang saya ambil dari laporan keuangan tahun 2019.
ke semua unit usaha dikelompokkan menjadi dua segmen, yakni segmen free to air, di mana perusahaan memperoleh pendapatan dari iklan dan konten yang ditempatkan di bawah MNCN, dan segmen subscribe berbayar yang ditempatkan di bawah PT MNC Vision Network Tbk dengan kode saham IPTF. Nah, dulunya IPTF sendiri adalah bagian dari MNCN, tapi kemudian di spin-off menjadi perusahaan terpisah, tapi masih menjadi bagian dari BMTR. Berikutnya yang ini adalah bagan yang menunjukkan pemegang saham utama dan pengendali BMTR. Global Mediacom dimiliki oleh PT MNC Investama sebesar 49,94%. PT MNC Investama ini dimiliki oleh PT Bakti Panjiwira sebesar 7,85%. Lalu HT Investment sebesar 19,74%. Dan Pahari sendiri sebesar 3,23%. Nah, setelah membahas profil singkat tentang BMTR, sekarang mari kita lihat bersama-sama bagaimana kinerja keuangannya. Saya mengambil data terakhir, yaitu dari laporan keuangan tahunan 2019 dan laporan kuartal kedua tahun 2020. Pada laporan keuangan ini, kita perhatikan pendapatan BMTR pada kuartal kedua 2020 tercatat sebesar 5 triliun, turun dari kuartal kedua tahun 2019 yang sebesar 6 triliun. Sementara itu, kita perhatikan pendapatan BMTR dalam 3 tahun terakhir. Kita lihat pendapatan BMTR mengalami pertumbuhan yang baik. Pada tahun 2018, pendapatan BMTR mengalami pertumbuhan sebesar 7,9% dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan 10,6% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, kita akan sedikit membreakdown pendapatan ini. Dari penjelasan pada laporan keuangan perusahaan tahun 2019, perusahaan menjelaskan bahwa sekitar 64% pendapatan perusahaan berasal dari pendapatan iklan dan konten dari lini usaha yang dipimpin oleh MNCN. Lalu 27% berasal dari bisnis TV berlangganan dan broadband yang dipimpin oleh IPTF. Dan sisanya 9% dari bisnis media lainnya. Laba bersih BMTR pada kuartal kedua 2020 sebesar 1.059 miliar. Turun tipis dibandingkan dengan kuartal kedua tahun 2019 yang sebesar 1.163 miliar. Sementara itu, mari kita lihat laba bersih BMTR selama 3 tahun terakhir. Kita perhatikan, sejalan dengan pendapatannya, laba bersih BMTR juga mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Pada tahun 2018, pendapatan BMTR mengalami pertumbuhan sebesar 28% dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2019, mengalami pertumbuhan yang juga cukup besar sebesar 71% dari tahun sebelumnya. Sedangkan kita lihat ekuitasnya, sampai dengan kuartal kedua 2020 sebesar 19 triliun, naik dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2019 yang sebesar 17 triliun. Nah, itu semua sekilas tentang kinerja keuangannya. Sekarang mari kita lihat aspek solvabilitasnya. Solvabilitas adalah kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk melunasi semua kewajibannya. Yang pertama, kita lihat nilai hutangnya terhadap ekuitasnya. Pada laporan keuangan ini kita lihat hutang BMTR sampai dengan kuartal kedua 2020 sebesar 11 triliun. Turun dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2019 yang sebesar 12 triliun. Jumlah hutang ini jauh lebih kecil dari ekuitasnya sebesar 17 triliun pada kuartal kedua 2020. Jadi kesimpulannya, nilai hutang BMTR jauh lebih rendah dari ekuitasnya, yang mengindikasikan solvabilitas yang sangat bagus untuk BMTR. Berikutnya kita akan lihat hutang jangka pendek terhadap aset lancarnya. Dalam laporan keuangan ini kita lihat nilai hutang jangka pendek BMTR sampai dengan kuartal kedua 2020 sebesar 5 triliun. Turun dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2019 yang sebesar 6 triliun. Jumlah hutang ini juga sama, jauh lebih kecil dari aset lancarnya yang sebesar 9 triliun pada kuartal kedua 2020, yang mengalami kenaikan dari kuartal keempat tahun 2019 yang sebesar 8 triliun. Jadi kesimpulannya, nilai hutang jangka pendek BMTR lebih kecil dari aset lancarnya, yang sekali lagi mengindikasikan solvabilitas yang kuat dan aman untuk BMTR. Berikutnya kita akan menilai perusahaan ini apakah sudah murah atau mahal. Saya mengetahui salah satu prinsip Lokeon dalam berinvestasi adalah mencari saham-saham yang salah harga alias murah. Nah, salah satu cara yang paling mudah untuk mengetahui apakah sebuah saham sudah murah atau belum dengan melihat PER dan PBV-nya.
BMTR mempunyai PER sebesar 6,49 dan PBV sebesar 1,03. Ini jelas sangat murah untuk perusahaan sekelas BMTR yang telah menjadi gurita di bisnis media. Dan marilah kita lebih dalam lagi untuk melihat histori PER dan PBV-nya. Data ini saya ambil dari Stockbit Mobile. Pertama, kita lihat PER historinya selama 5 tahun terakhir. Grafik naik turun berwarna biru ini menunjukkan pergerakan PER selama 5 tahun ini. Saat ini, PER BMTR ada di 3,36 kali. Di gambar ini terlihat ada 5 garis melintang yang menunjukkan PE standar deviasi untuk masing-masing tingkatan. Maksudnya begini, garis berwarna orange di tengah ini menunjukkan rata-rata PE selama 5 tahun terakhir. Kita perhatikan rata-rata PER selama 5 tahun terakhir ada di 32,79 kali. Nah, cara membaca yang paling mudah begini. Semakin garisnya di atas atau semakin ke atas, menunjukkan tingkatan yang lebih tinggi. Rata-rata PE-nya dalam 5 tahun terakhir. Sebaliknya, semakin garisnya di bawah, menunjukkan tingkatan nilai yang terendah dalam 5 tahun terakhir. Untuk lebih gampangnya, kita lihat saja nilai tengahnya, yaitu pada garis yang ditunjukkan pada garis berwarna orange ini, yaitu kita bandingkan dengan PE rata-ratanya yang sebesar 32,79%. Dengan begitu, kesimpulannya adalah PER BMTR saat ini jauh lebih rendah dari rata-rata PER-nya selama 5 tahun terakhir dengan margin of safety sebesar 90% lebih. Lalu kita lihat juga gambar berikut ini yang menunjukkan standar deviasi PBV selama 5 tahun terakhir. Cara lihatnya sama seperti yang tadi ya. PBV saat ini ada di 0,4 kali. Sedangkan PBV rata-rata 5 tahun terakhir sebesar 0,8 kali. Terlihat sangat jauh perbedaannya kan? Nah, dari dua data ini terlihat jelas alasan utama Lo Kehong membidik saham ini sebagai tambang emas barunya dalam portofolionya. Lo Kehong memang selalu mencari saham yang berfundamental baik pada harga yang murah. Itulah salah satu filosofi dari value investing. Sekarang bagaimana dengan prospek BMTR itu sendiri? Di tengah adanya pandemi COVID-19 ini, banyak perusahaan TBK di Bursa Efek Indonesia, kinerja fundamental serta prospek jangka panjangnya pasti akan berubah. Beberapa justru pasti harus kolaps sama sekali karena menerima dampak yang dahsyat dari COVID-19 ini. Namun, sebagai perusahaan media, BMTR tidak termasuk di dalamnya. Malah justru prospeknya semakin bagus seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan media dan teknologi informasi. Jadi, semakin wajar jika fundamentalis seperti Lo Kehong membeli saham ini. Oke, sekian dulu video ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Sekali lagi, disclaimer on. Jangan Anda membeli saham hanya dengan menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai pertimbangan yang matang sesuai dengan profil risiko yang Anda bisa terima. Salam Value Investor.